tempat tujuan, harap para wisatawan berkumpul pada kelompoknya masing-masing dan jangan memencar, dan harap menjaga barang bawaan masing-masing. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Kami dari Bahari Indonesia Pariwisata akan mengajak kalian semua ke beberapa tempat anjungan daerah yang ada di Taman Mini Indonesia. Kami akan mengajak kalian semua berkeliling pada 3 hari ke depan. Pada hari pertama kita akan mengunjungi Sumatera Barat. Pada hari kedua kami akan mengunjungi Papua Barat. dan pada hari ketiga kami akan mengunjungi Jawa Timur. Terima kasih. Kesempatan hari ini saya akan mengajak kalian ke anjungan Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia terbesar di Indonesia yang beribu kotakan Padang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan beberapa bangunan adat yang ada di Sumatera Barat. Terus kita akan mengelilingi bangunan-bangunan. Dan ini adalah Rumah Gadang. Rumah Gadang adalah rumah adat dari Sumatera Barat. Kegunaan dari Rumah Gadang adalah sebagai tempat tinggal orang-orang Padang, dan sebagai upacara adat seperti perkawinan, seperti upacara kematian, dan lain-lain. Dan ini adalah induk Balairung. Balairung adalah tempat dilaksanakannya pertemuan, musyawarah, dan pengambilan keputusan adat dari zaman dahulu di Sumatera Barat. Biasanya saya akan mengenalkan rangkeang. Rangkeang adalah sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen oleh masyarakat Sumatera Barat. Rangkeang sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah ini si bayu-bayau. Bayu-bayau itu terdiri dari 3 kaki. Dan yang kedua ini ada rangkeang si tinjau yang terdiri dari 4 kaki. Kalian tahu sendiri kan perbedaannya dari rangkeang masing-masing ini. Yang si bayu-bayau yang terdiri dari 6 kaki dan si tinjau terdiri dari 4 kaki. Dek, ini ada. Iya. Tinggalin dah, ya. Sorry buat tadi yang tadi lupa. Sorry ya Pak. Makasih Pak. Gua nggak boleh. Yang terakhir saya ada tempat ini yang bernama surau. Surau adalah nama lain dari musola atau masjid. Kegunaan surau di masyarakat Sumatera Barat yaitu sebagai tempat beribadah, tempat sholat, untuk tempat mengaji, untuk mengajarkan anak-anak kecil untuk bisa membaca Al-Quran.
Selamat siang, perkenalkan nama saya Bella Valentina Haryadi. Saya akan menjadi pemandu wisata Anda pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Anjungan Papua Barat yang terdapat di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Sedikit informasi tentang Papua Barat. Papua Barat merupakan salah satu daerah provinsi yang terdapat di Indonesia. Papua Barat dulunya bernama Irian Jaya Barat yang kemudian diganti menjadi Papua Barat dengan ibu kota yang terletak di Manokwari. Papua Barat merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan luas wilayah berkisar 410.660 km persegi. Karena memiliki wilayah yang cukup besar, maka sumber daya alam dihasilkannya pun bisa terbilang cukup besar juga. Terlebih lagi dalam penghasilan Papua Barat untuk menghasilkan minyak bumi. Papua Barat dapat menghasilkan minyak bumi sebanyak 14.812 barrel per hari. Sekarang saya akan mengajak Anda berkeliling ke dalam rumah Anjungan Papua Barat. Ayo ikuti. I wanna love you, girl. Dalam rumah Anjungan Papua Barat, saya akan menjelaskan sedikit tentang obat-obatan tradisional yang ada di Papua Barat. Nih, seperti yang bisa dilihat di sini, ini merupakan rumput kebar. Rumput ini merupakan salah satu obat tradisional dari Papua Barat yang khasiatnya mampu untuk mengobati kemandulan. Selanjutnya, ini merupakan alat penumbuk yang terbuat dari kayu. Alat penumbuk ini dalam bahasa daerahnya disebut dengan blade. Alat penumbuk ini digunakan untuk menghaluskan kulit kayu yang digunakan sebagai bahan pakaian. Ini merupakan pakaian adat pria dari Papua Barat. Sebenarnya pakaian adat itu nggak cuma satu, ada banyak pakaian adat yang dapat dilihat di sini. Tapi ini adalah salah satu pakaian adat yang terbuat dari kain. Pindah ke situ, nanti aja biar mau naik apa, makanya mau naik bebek nggak? Kalau belum sore belum ada bebeknya. Nah, ini pakaian adat yang untuk wanitanya, terbuat dari kayu. Ini merupakan alat untuk menangkap ikan di laut yang disebut dengan kalawar. Jadi alat ini digunakan untuk menangkap ikan di laut dengan cara menusukkannya ke ikannya. Nah, benda ini merupakan sisir bambu yang digunakan untuk menyisir rambut seperti sisir-sisir yang ada di rumah seperti biasanya. Tapi hal lain yang kelebihan dari sisir bambu ini biasanya digunakan untuk acara-acara adat dengan cara menacapkannya ke rambut. Dan ini merupakan pematik api atau korek api yang terbuat dari bambu. Jadi cara menyalakannya adalah dengan menggosokkan kedua pematik api ini hingga menghasilkan api. Biasanya pematik api ini digunakan oleh suku Mon. Dan yang satu ini merupakan bulu dari burung cendrawasih yang biasa digunakan sebagai alat tarian dalam acara peminangan atau juga dalam pembayaran mas kawin dan dalam acara penyambutan tamu. Nah, yang ini nih. Ini adalah parang yang merupakan senjata tradisional dari Papua Barat. Parang di sini terbuat dari kayu, tetapi pada aslinya parangnya itu terbuat dari besi. Pada zaman dahulu, parang ini digunakan sebagai alat perang antar suku, tetapi sekarang ini digunakan sebagai alat tarian cakalele pada acara adat seperti peminangan atau penyerahan mas kawin.
Nah, ini merupakan salah satu dari beberapa baju adat Papua Barat. Berbeda dengan baju yang terdapat di sebelah sana tadi, baju ini terbuat dari bahan yang berbeda, bukan dari kayu. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, ini merupakan salah satu dari rumah adat yang terdapat di Papua Barat. Ini adalah miniaturnya seperti yang bisa dilihat. Rumah ini merupakan salah satu rumah yang terkenal dari Papua Barat yang dinamakan dengan Rumah Kaki Seribu, karena seperti yang Anda bisa lihat, rumah ini terdiri dari beberapa banyak kaki di bawahnya. Jadi rumah ini dibuat tinggi seperti ini karena kebanyakan rumah ini dibangun di daerah pegunungan. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari dari serangan-serangan binatang buas. Dan seperti yang bisa dilihat, rumah ini hanya terdiri dan terbuat dari bambu dan rotan saja. Udah. Selamat sore. Sekarang kita berada di Anjungan, Jawa Timur. Sebelum kita melihat-lihat ke dalam, sedikit informasi tentang Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ini beribu kota yaitu Surabaya, yang dikenal sebagai Kota Pahlawan. Jawa Timur sendiri mempunyai luas wilayah yaitu 47.922 km. Jawa Timur juga memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat. Jadi kita melihat-lihat. Rumah adat Sumeneb. Rumah adat Sumeneb ini merupakan museum yang dikelola oleh pemerintah daerah Sumeneb. Yang di dalam terdapat banyak sekali benda-benda peninggalan keluarga Keraton Sumeneb. Dan kita dan di sini terdapat kendaraan atau dokar Madura khasnya Jawa Timur. Kendaraan ini dipakai oleh raja atau ketua keraton Madura sebagai alat buat kendaraan antar kota. Juga dipakai buat pergi ke pasar, bisa ke kerajaan yang lain juga bisa. Rumah adat ini bisa dibilang cukup unik, soalnya rumah adat ini
tidak ada pintu belakang dan juga tidak ada kamar. Sedangkan yang terdapat di depan ini adalah serambi. Serambi yang di depan tempat menerima tamu laki-laki, sedangkan yang di samping adalah tempat tamu perempuan. Mereka masuk dari samping. Mau foto atau satu, dua, ini adalah perahu pada zaman dahulu. Perahu ini biasa dipakai buat nelayan-nelayan yang ada di zaman dahulu, karena di zaman penjajahan tahun 1963. Dan ini bukan dipakai buat menangkap ikan aja. Ini juga bisa dipakai sebagai alat transportasi dari pulau yang satu ke pulau yang lain.